Halo Bapak Ibu, teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Belajar dan Berbagi. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali memberikan latihan soal sebagai persiapan pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Lebih khususnya pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal sesuai dengan kisi-kisi untuk mata pelajaran matematika tingkat SMP dan SMA. Lebih tepatnya pada indikator yang ke-11. Yang mana bunyi indikatornya adalah menggunakan kaidah logika matematika dalam penarikan kesimpulan. Menggunakan kaidah logika matematika dalam penarikan kesimpulan. Jadi untuk menarik kesimpulan dari suatu pernyataan menggunakan kaidah logika matematika, kita dapat menggunakan 3 aturan. Yang pertama, aturan modus ponens, yang kedua, modus tollens, dan yang ketiga, aturan silogisme. Kita perhatikan aturan yang pertama, yaitu aturan modus ponens. Premis pertama, jika P maka Q, dan premis kedua P, maka kesimpulannya adalah Q. Ya. Jika P maka Q, premis kedua P, maka kesimpulannya adalah Q. Modus tollens. Modus tollens kita perhatikan premis pertama. Premis pertama di sini jika P maka Q, dan premis kedua negasi Q atau bukan Q, maka kesimpulannya adalah bukan P atau negasi P. Dan aturan yang ketiga, jika P maka Q dan premis kedua jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Kecoret yang sama. Sisa P maka R. Baik Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya silakan Bapak Ibu bisa simak video ini sampai selesai, di mana saya akan memberikan beberapa contoh soal terkait dengan modus ponens, tollens, dan silogisme. Namun sebelum kita mulai, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, agar Bapak Ibu bisa mendapat notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru terkait dengan soal-soal pretest PPG. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Jika mau lulus pretest PPG, maka belajar. Jika belajar, maka dapat sertifikasi. Kesimpulan yang tepat adalah kita perhatikan pernyataan pertama dan pernyataan kedua, ini adalah bentuk dari silogisme. Bentuk dari silogisme, yang mana jika P maka Q, dan jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Kita coret yang sama, Q coret, tinggal P maka R. Namun di sini kita lihat ada kata semua dan kata sebagian. Jika di dalam soal tidak memuat kata semua ataupun sebagian, itu menunjukkan soal tersebut memuat kata semua, sehingga tidak dituliskan. Nah, oleh karena itu, alternatif yang punya kata sebagian itu kita coret, sudah pasti salah. A coret, dan E juga kita coret, itu sudah pasti salah, karena memuat kata sebagian. Yang berikut kita perhatikan, jika P maka R, kesimpulannya mau lulus pretest PPG maka dapat sertifikasi. Kita lihat alternatif B, semua yang dapat sertifikasi tentu mau lulus pretest, itu tidak ada di bagian aturan ini ya. Tidak ada aturan yang menunjukkan kesimpulan seperti ini. Yang C, semua yang dapat sertifikasi tidak mau lulus pretest, itu juga tidak ada. Yang C, semua yang mau lulus pretest dapat sertifikasi. Untuk trik cepatnya, Bapak Ibu langsung perhatikan di sini. Mau lulus pretest PPG dapat sertifikasi. Kita langsung lihat ada pada alternatif D. Baik, yang berikut nomor 2. Jika hari Senin hujan, maka seluruh siswa tidak mengikuti upacara. Ternyata hari Senin tidak hujan. Kesimpulan yang tepat adalah, nah Bapak Ibu, ini kebanyakan orang salah di sini ya, salah di bagian penarikan kesimpulan terkait dengan yang ini, pernyataan ini. Jika hari Senin hujan, maka seluruh siswa
tidak mengikuti upacara dan ternyata hari Senin tidak hujan, pasti akan ramai-ramai menjawab seluruh siswa mengikuti upacara. Kenapa? Karena hari Senin tidak hujan. Ya. Jadi sebenarnya itu salah Bapak Ibu. Sebenarnya itu salah. Yang tepatnya itu adalah tidak dapat ditarik kesimpulan. Ya, tidak dapat ditarik kesimpulan. Kenapa? Kita lihat di sini. Ini P, maka Q. Dan pernyataan kedua adalah bukan P. Ya, bukan P. Tidak ada di aturan yang pernyataan keduanya adalah bukan P. Yang ada hanya P dan bukan Q. Ya, P dan bukan Q. Sementara yang bukan P ini tidak ada dalam aturan modus ponens, tollens maupun silogisme. Oleh karena itu, soal ini jawaban yang paling tepat adalah alternatif E. Tidak dapat disimpulkan. Ya, karena tidak ada dalam aturan silogisme, modus ponens maupun modus tollens. Baik, soal yang berikut nomor 3. Jika Randy lulus ujian skripsi, maka bulan depan Randy akan wisuda. Ternyata Randy lulus ujian skripsi. Ya, kita lihat Randy lulus ujian skripsi, itu P, maka bulan depan Randy akan diwisuda, itu Q. P maka Q. Lalu pernyataan kedua adalah pernyataan Randy lulus ujian. Ya, Randy lulus ujian. Randy lulus ujian. Ini pernyataan P. Ya, P. Nah, ini P, Q, dan P. Ya, ini masuk dalam aturan yang pertama, modus ponens. P maka Q. Pernyataan kedua adalah P. Maka kesimpulannya adalah Q. Mana Q? Q ini bulan depan Randy akan diwisuda. Kita lihat pada alternatif yang mana. Bulan depan Randy akan diwisuda. Bulan depan Randy akan, ya, alternatif B. Bulan depan Randy akan diwisuda. Seperti itu. Oke, soal nomor 4. Jika tidak ada tugas sekolah, maka saya membantu ibu membersihkan rumah. Jika tidak ada tugas sekolah, maka saya membantu ibu membersihkan rumah. Pernyataan kedua, saya tidak membantu ibu membersihkan rumah. Ya, saya tidak membantu ibu membersihkan rumah. Jangan langsung ambil kesimpulan, kita perhatikan aturannya. Yang pertama, jika P, maka Q. Dan yang kedua, bukan Q. Ya, saya tidak membantu membersihkan rumah, bukan Q, ya. Tidak membersihkan rumah. Ya, bukan Q. Kalau Q ini kan membantu membersihkan rumah, sementara yang kedua ini tidak membantu membersihkan rumah, berarti lawan dari Q atau negasi Q. Lawan dari Q. Nah, ini kalau ada lawan dari Q, maka aturan yang kedua kita pakai, aturan modus tollens, bukan Q. Nah, kesimpulannya adalah bukan P. Kesimpulannya adalah bukan P. Nah, P di sini tidak ada tugas sekolah. Nah, kalau lawan dari P atau negasi dari P berarti ada tugas sekolah. Berarti alternatif yang tepat ada pada opsi C. Saya punya tugas sekolah. Ya. Saya punya tugas sekolah. Baik, soal nomor 5. Jika penghuni tidak membayar sewa rumah, maka harus pindah rumah. Penghuni tidak membayar sewa rumah. Ya, kita perhatikan yang pertama, penghuni tidak membayar sewa rumah, itu P. Lalu, maka harus pindah rumah, Q. Dan pernyataan yang kedua, penghuni tidak membayar sewa rumah, P. Ya. P, Q, P. Berarti aturan modus ponens P, Q, P. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Q, yaitu harus pindah rumah. Jadi jawaban yang tepat ada pada alternatif D. Penghuni pindah rumah. Ya, seperti itu. Oke, soal nomor 5. Nomor 6. Jika jalan macet, maka saya akan terlambat ke sekolah. Jalan tidak macet. Ya, ini seperti nomor 2, jangan sampai kita salah mengambil kesimpulan. Ya. Jalan tidak macet, itu adalah pernyataan P. Dan Q, saya akan terlambat ke sekolah. Sementara pada pernyataan yang kedua, jalan tidak macet, bukan P. Bukan P. Tidak ada aturan yang premis keduanya adalah bukan P.
Sehingga jawabannya tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, soal nomor 7. Jika hari libur, maka saya pergi wisata. Jika pergi wisata, maka saya sangat senang. Hari Senin depan adalah hari libur. Kesimpulan yang tepat adalah, nah teman-teman, di sini ada 3 pernyataan. Pernyataan yang pertama, jika hari libur, maka saya pergi wisata. Yang kedua, jika saya pergi wisata, maka saya akan sangat senang. Dan yang ketiga, hari Senin depan adalah hari libur. Nah, Bapak Ibu, kita akan buat yang pertama dan kedua terlebih dahulu. Jika hari libur, maka saya pergi wisata. Jika P, maka Ki. Jika saya pergi wisata, itu Ki, maka saya sangat senang, R. Jika P, maka Ki. Jika Ki, maka R. Maka kesimpulannya adalah jika P, maka R. Itu kesimpulan yang pertama. Jika P, maka R. Jika hari libur, maka saya sangat senang. Lalu kita gabungkan dengan pernyataan yang kedua, yang ketiga. Hari Senin depan adalah hari libur. Hari Senin depan adalah hari libur. Jika hari libur, maka saya sangat senang. Hari Senin depan adalah hari libur. Maka kesimpulannya adalah P maka Ki, dan di sini ternyata adalah P. Maka kesimpulannya adalah Ki. Ya, Ki. Ki apa? Ki, saya sangat senang. Berarti hari Senin depan saya sangat senang. Ya, ini alternatif E. Oke, soal nomor 8. Nomor 9 ya. Jika Dani juara 1, maka Dani mendapat hadiah. Jika Dani mendapat hadiah, maka ia akan traktir teman. Ya, di sini kita perhatikan, jika Dani juara itu P dan Dani mendapatkan hadiah itu Ki. Dan kedua, Dani mendapatkan hadiah kembali ke Ki, maka kesimpulannya apa? Ya. Oh maaf, maka ia akan traktir teman. Berarti ada R. Berarti ini aturan silogisme. Jika P maka Ki, dan jika Ki maka R. Kesimpulannya adalah P maka R. Dan di juara 1 maka ia akan traktir teman. Kita perhatikan pada alternatif yang mana. Jika Dani juara 1, maka ia akan traktir teman ya. Ada pada alternatif C. Tidak perlu baca semuanya, kita cukup lihat kesimpulan yang di atas yang tidak kita coret. Oke, yang terakhir, jika kakek membaca koran di ruang tamu, maka kakek menggunakan kacamata. Ya. Jika kakek membaca koran di ruang tamu, maka kakek menggunakan kacamata. Jika kakek menggunakan kacamata, maka kakek tidak akan kesulitan membaca. Pagi ini kakek kesulitan membaca. Kesimpulannya apa? Kita perhatikan di sini ada 3 pernyataan. Yang pertama, kakek membaca koran di ruang tamu, itu pernyataan P. Lalu yang kedua, Ki, kakek menggunakan kacamata. Yang berikut, kakek menggunakan kacamata kembali Ki, dan kakek tidak kesulitan membaca, berarti R. P maka Ki, Ki maka R. Kesimpulannya adalah kakek membaca koran di ruang tamu, ya. Kakek membaca koran di ruang tamu, maka kakek tidak kesulitan membaca. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita gabungkan. Kita gabungkan yang ketiga, pagi ini kakek kesulitan membaca. Berarti apa? Berarti kakek, ini adalah P, kakek membaca koran di ruang tamu, maka kakek tidak kesulitan membaca. Dan yang kedua, pagi ini kakek kesulitan membaca. Kakek kesulitan membaca, bukan Ki. Maka kesimpulannya adalah bukan P. Bukan P yang mana? P tadi ini, kakek membaca koran di ruang tamu. Ya. Berarti bukan P, berarti kakek tidak membaca koran di ruang tamu. Namun di sini ada keterangan pagi ini. Maka pagi ini kakek tidak membaca koran di ruang tamu, atau kakek tidak membaca koran di ruang tamu pagi ini. Ya, kita lihat alternatif yang tepat yang mana. Ada pada alternatif C. Kakek tidak membaca koran pagi ini di ruang tamu, ya seperti itu bisa ya. Kakek tidak membaca koran pagi ini di ruang tamu. Seharusnya membaca koran di ruang tamu pagi ini, atau pagi ini kakek tidak membaca koran di ruang tamu.
Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.